Halo anak-anakku STK kelas 3, apa kabarnya? Nah, kembali lagi bersama Bu Weni di tema 6, subtema 1 muatan matematika ya. Hari ini Bu Weni akan mengajari kalian tentang mengenal alat ukur waktu, satuan waktu, dan hubungan antar satuan waktu. Oke, kita ke materi pertama ya, alat ukur waktu. Jadi alat ukur waktu itu ada beberapa jenis ya. Jadi yang kita tahu alat ukur waktu itu adalah jam ya. Jam itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada jam dinding, ada jam meja, dan ada jam tangan. Kemudian berdasarkan penunjuk waktunya ada jam digital dan ada jam analog. Nah, seperti apa wujudnya? Kita lihat yuk. Jadi ini contohnya dari jam analog ya. Ini jam dinding analog, ini jam meja analog, dan ini jam tangan analog ya. Tentunya kalian pasti sudah punya salah satu dari ini atau tiga-tiganya pasti kalian punya di rumah ya. Nah, untuk jam analog ya, ciri-cirinya menggunakan 2 atau 3 jarum sebagai alat penunjuknya. Ini contohnya jarum jamnya ya. Ada jarum jam pendek, ada jarum jam panjang, ada jarum jam panjang lainnya yang lebih tipis ya. Yang pertama jarum jam pendek ini menunjukkan jam ya. Nah, ini jalannya itu lebih paling lambat di antara dua lainnya. Kemudian ada jarum panjang yang menunjukkan menit ya. Ini lebih cepat jalannya dari jarum jam pendek ini ya. Kemudian ada juga jarum jam panjang lainnya yang lebih tipis dari yang ini. Ini namanya jarum jam detik yang menunjukkan detik. Yang ini jalannya lebih cepat, paling cepat dari yang lainnya ya. Oke, pasti kalian sudah pernah lihat kan di rumah. Nah, ini jam digital. Ada jam dinding digital dan juga ada jam meja digital. Kemudian ada jam tangan digital ya. Kalau jam digital itu ciri-cirinya tidak menggunakan jarum jam, tetapi dia menggunakan angka ya untuk menunjukkan jam dan menit ya. Kalau ada biasanya terdiri dari 4 sampai 6 angka. Kalau 4 angka hanya menunjukkan sampai menit saja, tapi kalau 6 angka menunjukkan sampai detik ya. Nah, contohnya ini jam dinding ini menunjukkan angka jam atau pukul 10 lebih 30 menit ya. Ini untuk jarum jam, ini untuk jamnya, menunjukkan jamnya, yang ini untuk menunjukkan menitnya. Begitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satuan waktu ya, materi satuan waktu. Jadi satuan waktu itu ada dua, ada baku dan tidak baku. Nah, yang tidak baku itu apa? Contohnya waktu tidak baku itu adalah lama dan sebentar ya. Kalau lama misalnya ibu pergi ke pasar ya dengan waktu yang lama. Nah, tuh ya, waktu yang lama berarti belum pasti berapa jam, berapa menit, berapa detik ya. Kemudian sebentar juga sama. Sebentar dulu ya, saya belajar dulu. Nah, sebentarnya itu berapa jam? Kita tidak tahu ya. Itu yang dinamakan satuan waktu tidak baku, belum pasti ya. Tidak baku itu belum pasti. Nah, untuk artinya, jadi kalau lama itu membutuhkan waktu yang banyak, sedangkan sebentar membutuhkan waktu yang sedikit. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke satuan waktu baku. Contoh satuan waktu baku itu ada hari, minggu, bulan, tahun, detik, menit, jam, dan lain-lain ya. Nah, masih banyak lagi selain itu. Kalau untuk penunjuk waktu, tanggal, hari, bulan, dan tahun menggunakan kalender. Sedangkan penunjuk waktu untuk menentukan detik, menit, jam itu menggunakan jam yang tadi sudah Guru jelaskan. Sekarang kita lihat kalender. Nah, ini kalender, pasti kalian punya kalender di rumah kan? Jadi dari kalender kita dapat melihat bahwa satu tahun itu terdiri dari 12 bulan ya. Dari Januari sampai Desember itu jumlah bulannya ada 12. Nanti kalian hitung sendiri ya. Dari Januari sampai Desember. Kemudian satu tahun itu terdiri dari 365 hari atau 366 hari ya. Jadi ini kalian kalau jumlahkan sampai di sini harinya ada 365 sampai dengan 366 hari. Tapi jumlah hari pada 366 hari itu terjadi pada tahun kehabisan. Ya.
Tahun kabisat itu terjadi atau jatuh pada setiap 4 tahun sekali. Oke, jadi ciri-cirinya tahun kabisat apa? Ada ciri-cirinya. Yang pertama, tahun kabisat itu biasanya terjadi dalam setiap 4 kali setahun. 4 tahun sekali, sorry ya. 4 tahun sekali maksudnya. Kemudian terjadi juga jumlah harinya 366 ya. Yang ketiga, bulan Februarinya ada 29 hari. Ya. Kemudian satu lagi ciri-cirinya, kalau misalnya terjadi tahun kabisat, maka bisa dilihat ciri-cirinya dengan tahun kabisat itu bisa dibagi habis dengan angka 4. Contohnya tahun 2012 dan tahun 2016. Itu kan terjadinya 4 tahun kan rentang waktunya. Nah, kalau 2012 dan 2016 itu kalian bagi 4 pasti akan habis. Itu adalah tahun kabisat. Contoh ya, seperti tahun 2021. Kita lihat saja di bulan Februarinya apakah terjadi 29 hari atau 28 hari. Nah, terjadinya 28 hari berarti bukan tahun kabisat. Nah, begitu ya. Kemudian satu bulan itu terdiri atas 4 minggu, ya. Ada 4 minggu satu bulan dengan jumlah hari antara 30 sampai 31 hari. Oke, begitu ya kira-kira. Nah, sekarang kita lihat jam. Dari sebelah ini kita lihat ada jam analog ya. Jarum pendeknya menunjukkan angka 10, jarum panjangnya menunjukkan menit ke-8 ya. Ini itu dihitung 5, kemudian ditambah dengan 3 berarti lebih 8. Maka dapat disimpulkan bahwa jam tersebut menunjukkan pukul 10 lewat 8 menit ya, atau lebih 8 menit. Nah, kalian harus belajar lagi untuk melihat jarum jam ya. Pasti di kelas 2 sudah mempelajarinya kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke hubungan antar satuan waktu. Nah, setiap satuan waktu itu dapat dinyatakan dalam satuan waktu lainnya. Ya, hubungan antar satuan waktu itu ya ini kalian harus hafalkan nanti ya. Kalau kalian sudah hafal berarti kalian sudah bisa menjawab soal nanti ya. Nah, jadi ini nanti kalian hafalkan, Bu Guru sudah cantumkan di rangkuman materi ya. Hafalkan bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam itu 60 menit atau sama dengan juga 3.600 detik. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, dan seterusnya. Harus dihafalkan, oke? Nanti dihafalkan di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi hitung satuan waktu ya. Untuk menyelesaikan soal operasi hitung satuan waktu, kalian harus menghafalkan yang tadi ya, hubungan antar satuan waktu. Yang 1 menit sama dengan berapa detik dan lain-lain. Yang pertama di sini ada soal 3 jam itu sama dengan berapa menit. Jadi 3 jam itu berapa menit ya? Jam, kalau kalian harus merubah jam ini ke dalam menit ya. Kalau kalian rubah jam ke menit berarti turun levelnya. Nah, kalau turun level menggunakan operasi hitung perkalian ya. Jadi ingat lagi 1 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit. Nah, maka kalian kalikan 3 jam dikali 60 menit. Hasilnya 180 menit ya. Nah, beda lagi kalau misalnya naik level berarti harus dibagi. Contohnya seperti ini. 120 detik berapa menit ya? Nah, detik ke menit berarti naik level ya, detik ke menit menggunakan operasi pembagian. Ya, berarti 120 detik sama dengan 120 kalian bagi dengan 60 ya, karena 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Nah, maka hasilnya 2 menit. Nah, begitu kira-kira anak-anak. Ya, sekian dulu penjelasan dari Bu Guru pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menyimak video ini dengan baik. Kalau kalian misalnya belum mengerti atau belum paham, kalian boleh bertanya kepada Bu Guru melalui WhatsApp Japri ya. Kemudian bisa juga membaca kembali rangkuman materi yang sudah Bu Guru kirim melalui Google Classroom. Kemudian kerjakan tugas kalian. Oke. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya melalui Google Classroom. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan video-video selanjutnya. Salam sehat, semoga kalian semua masih tetap semangat belajar. Selamat pagi.